Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Oke, tadi ada kesalahan, kita live-nya di akun pribadi ya, yang biasanya di page. Jadi teman-teman mungkin tidak dapat kabar. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita akan live di page. Silakan. Ini waktu kita sudah masuk kepada waktu terapi ruqyah sebetulnya. Barakallahu fikum, silakan yang sudah bergabung. Ya, karena sebentar lagi insya Allah kita akan bacakan ayat-ayat ruqyah. Siapkan plastik, siapkan media untuk tampung ya. Nah, mudah-mudahan program ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan. Ya, sebut nama. Silakan siapkan plastik ya, karena kita akan mulai. Oke, barakallahu fikum. Tadi di akun Facebook saya membahas tentang sabar dan sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Artinya kalau kita mau memohon pertolongan kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala tolong kita, maka bersabarlah. Antum yang belum sembuh sampai sekarang dari penyakitnya, ya, bisa jadi kesabarannya kurang. Atau Anda yang sudah sembuh, bisa jadi sembuhnya kita dari penyakit yang kita derita bukan karena ikhtiar yang kita lakukan, bukan karena hebatnya perawat yang meruqyah kita, tapi bisa jadi kita sembuh atas buah kesabaran kita selama ini. Makanya kesabaran itu harus dikuatkan. Ya, dikuatkan sekuat-kuatnya. Jangan pernah melemah. Ya, sebagaimana kita menyaksikan ya seorang nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang diuji. Ya, seperti misalkan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diuji dengan rasa sakit. Dia bersabar dan tidak pernah mengeluh. Maka kemudian Allah sembuhkan dia atas kesabarannya. Ya, begitu juga contoh yang dilakukan oleh seorang sahabiah yang bertemu dengan Rasulullah SAW mengeluhkan penyakitnya. Kemudian Rasulullah SAW menawarkannya dua perkara. Kalau saya doakan kamu akan sembuh, tapi kalau kamu mau bersabar maka surga untuk kamu. Maka kemudian dia lebih memilih untuk bersabar sehingga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia surga insyaallah. Ya, barakallahu fikum. Oke, yang sudah bergabung, silahkan. Kita ini waktunya sudah kepada terapi Al-Quran. Karena saya tadi ada kesalahan, karena saya live-nya di akun pribadi. Ya, biasanya di page ya. Kenapa nggak dua-dua? Karena handphone saya yang bisa dipakai hanya satu ini. Ya, kalau ada dua sebetulnya ada satu lagi di sini, tapi belum ada. Jadi cukup satu dulu, masya Allah. Oke. Yang sudah bergabung, kita akan mulai. Sudah 50 orang. Oke, tulis nama dan dari mana. Kemudian kalau ada keluhan silahkan ditulis keluhannya apa. Ya, kita akan mulai terapi ruqyah syariahnya. Silahkan persiapan diri ya untuk mendengarkan ayat-ayat ruqyah yang saya bacakan ini. Masya Allah, alhamdulillah ya, dan di-share ya. Di-share supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan berita tentang acara kita ini, tentang program kita ini. Silahkan ya, silahkan yang baru bergabung, jangan lupa like dan komennya, jangan lupa share supaya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang lain juga mendengar. Barakallahu fikum ya. Tulis nama dan dari mana. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan dipertahankan, silahkan pertanyaannya ditanyakan. Oke, sudah 58 orang ya. Kita akan mulai terapi ruqyah syariahnya. Silahkan disiapkan plastik ya. Silahkan disiapkan plastik dan air mineral. Sekali lagi air mineral. Dan air mineralnya ini kalau bisa air mineral yang kemarin ya, yang kemarin sudah dibuat. Jadi jangan diganti. Jadi air itu sudah habis setengah tambah lagi, habis setengah tambah lagi, dan setiap pagi insya Allah kita akan
rukyahkan dengan ayat-ayat rukyah syariah, ya seperti itu yang saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz, saya Qurratu Ain dari Negeri Sembilan. Moga kita semua dalam rahmat dan perlindungan Allah. Ya, Qurratul Ain, insyaallah saya sehabis Idul Fitri akan membuat pusat rawatan di Seremban, ya, di Seremban Negeri Sembilan. Jadi saya memang ada pusat rawatan di sana. Insya Allah sudah dalam perbincangan, saya sudah beberapa kali survei, ya, ke Negeri Sembilan, ke Seremban untuk membuat pusat rawatan di sana khusus untuk Malaysia. Jadi orang-orang Malaysia yang nanti mau mendapatkan khidmat ruqyah syariah dari saya, terapi Al-Quran, maka bisa ke Seremban, ya, ke Seremban. Kemudian kalau di Indonesia, di Bandung, ya, nah, alamat saya di Bandung, nanti bisa konsultasi dan mencari saya di Bandung kalau untuk Indonesia. Tapi kalau untuk Malaysia nanti saya akan buka di Seremban. Barakallahu fikum. Salam, semoga berada dalam Cepak Kelantan, dari Cepak Kelantan. Kori, Assalamualaikum, Medan Belawan hadir. Ustadz, bagaimana solusinya agar anak mau disekolahkan ke pondok pesantren? Ibu-ibu, ya, anak itu ada fasenya. Fase 1 sampai usia dia 7 tahun itu dia raja. Jadi kita ikutkan apa yang dia mau. Usia 7 sampai 14 tahun dia adalah budak, maka dia wajib ikut apa yang kita arahkan. Mau nggak mau masuk pondok, nggak ada cerita kamu. Situ di usia 7 sampai 14 tahun. Usia 14 tahun ke 21 tahun dia adalah sahabat. Maka cara pendidikannya adalah dengan bermusyawarah. Inilah pendidikan yang benar. Jadi di usia, kalau ibu usia anaknya 7 sampai 14 tahun, maka dia adalah budak kita. Dia harus ikut perintah kita, dia harus ikut program kita, dia nggak boleh milih. Paham ya? Nah itu. Kalau sudah seperti itu, maka nggak ada susahnya untuk masukkan dia ke pondok. Nanti kalau dia lari dari pondok gimana? Antar lagi. Lari lagi gimana? Antar lagi. Lari lagi gimana? Antar lagi. Biar dia dapat hukuman dari pondok. Akhirnya, kemudian kalau dia pun akan berpikir, kalau dia lari dari pondok pulang ke rumah, nanti kemudian dia antar lagi ke pondok, sampai di pondok dihukum. Akhirnya dia akan berpikir, ya sudah kalau gitu saya di pondok aja lah. Kan gitu. Nah, Masya Allah sudah 50 orang. Assalamualaikum Ustadz, saya dari Kuala Lumpur, ada masalah sihir pemisah. Ya, sihir pemisah ini adalah salah satu sihir yang banyak diderita oleh kaum muslimin. Bahkan dalam penelitian kami, praktisi ruqyah syariah, 90% perceraian itu awal mulanya adalah karena sihir perceraian. Jadi ada orang yang tidak suka dengan pernikahan kita, dengan suami kita, dengan istri kita. Kemudian mereka menyihir kita. Silakan yang baru bergabung, tulis nama dan dari mana. Kemudian kalau ada keluhan silakan dipertanyakan. Maka insya Allah saya akan jawab semampu saya. Ustadz, bisa buat pusat rawatan bagian Kalimantan Utara sebatik timur. Ibu Irene Latakuin, ya, di Kalimantan Timur, ya, Kalimantan Utara. Sebetulnya bisa saja, cuman intinya kita harus ada join di sana. Jadi ada sahabat kita yang di sana, mungkin dia punya ruko, dia punya tempat untuk buat pusat rawatan, maka insya Allah kita siap, ya. Dan kita akan kirimkan tim di sana, tim ahlinya untuk menjaga di sana. Seperti misalkan di Seremban, kita nggak sendiri, saya nggak sendiri, ya. Saya juga join dengan orang lain, dia yang uruskan di sana dan saya ada jadwal untuk di sana, seperti itu. Dan kita akan latih orang-orang yang berada di sana sehingga dia menjadi praktisi ruqyah syariah yang profesional. Jadi bagi antum yang mau di daerah antum silakan, ya, kita siap untuk bekerja sama seperti itu. Tapi kalau saya yang harus ke sana, ya, waktu saya juga terbatas, ya, saya nggak bisa membelah diri kan gitu. Masya Allah sudah banyak yang bergabung, ya, silakan like dan komen, kemudian di share supaya teman-teman kita yang lain mendapatkan pencerahan, ya.
Seperti itu, suara jelas. Haris dari Kelantan, Malaysia. Masya Allah, Ustadz Haris ya dari Kelantan, Malaysia. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah 60 orang. Silakan, biasanya sampai 90 sampai 100 orang. Dari Solo ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Oke, tulis nama dan dari mana ya alamatnya. Kemudian jangan lupa di-share supaya teman-teman yang lain mengikuti program kita. Ustadz, apakah ruqyah jarak jauh dengan online ini akan memberikan efek kesembuhan? Masya Allah, barakallahu fikum. Sebetulnya saya sudah banyak ya untuk menterapi jarak jauh. Seperti semalam saya ditelepon dari Swiss, kemudian saya ruqyah jarak jauh. Ya, dia dari Swiss bersama suaminya. Saya ruqyah dan muntah-muntah, ditampung muntah-muntah. Ya, kemudian setelah itu dia rasa lega. Jadi terapi jarak jauh itu bisa. Jadi Anda yang jauh dari Kalimantan, kemudian dari Singapura, dari Brunei, dari Malaysia, mungkin kita nggak bisa bertatap muka, nggak bisa langsung, maka bisa mengambil khidmat saya untuk terapi jarak jauh. Insya Allah bisa, ya, seperti itu. Kemudian biayanya gimana Ustaz? Biasanya saya tidak mentarif biaya. Jadi yang penting adalah waktunya itu ditentukan kapan, ya. Kemudian kita akan terapi dan tentu biasanya orang bayar istilahnya bayar khidmat saya itu sesuai dengan kemampuan mereka, kan gitu. Yang susah ya kadang-kadang tidak bayar ya tidak apa-apa, tidak ada masalah karena kita niatnya adalah membantu. Kalau dia punya sedikit rezeki dia memberikan lebih, kan seperti itu. Barakallahu fikum. Intinya saya tidak pernah mentarif dalam rawatan Islam. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan ingin saya datang ke tempat dia ya tentu fasilitas dia siapkan seperti tiket, pesawat dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Tapi itu susah ya, susah nyari waktunya. Tapi kalau yang online ini agak lebih mudah sendiri, lebih mudah sedikitnya. Ustadz, apakah ndak bisa minum obat kalau ada sakit psikologi? Katanya obat sebagai asbab saja Ustadz. Benarkah Ustadz? Kalau sakit psikologi, kalau kita bawa ke dokter memang dikasih obat. Tapi kalau dalam pengobatan herbal maka dia tidak dikasih obat. Ya, dia tidak dikasih obat. Obatnya adalah obat alami seperti madu, habatus sauda, minyak zaitun seperti itu, ya. Saya dari Tanjung Karang, Ustadz, buat tim di sini. Banyak pesakit perawat di dukun menyamar jadi Ustadz. Insya Allah, ya. Tanjung Karang, kita bisa buat tim di sana. Ya, dimanapun artinya di seluruh Indonesia kita bisa buat tim sebetulnya. Hari ini kita belum bisa. Nanti insya Allah setelah ini kita akan coba lebih konsentrasi dalam membangun tim daerah-daerah sehingga kita bisa mengikis daripada pergerakan perdukunan ini, ya, seperti itu. Daerah Anda yang ingin kita buat tim di sana, nanti silakan bisa buat bentuk kepanitiaan di sana, kemudian kita sebarkan dakwah ruqyah syariah di sana. Bisa undang saya, bisa undang tim saya nanti untuk datang ke sana, kemudian mensyiarkan ruqyah syariah, berdakwah ruqyah syariah, kemudian sekalian untuk membina ya calon-calon tim kita di sana sehingga mereka bisa menjadi praktis ruqyah syariah yang profesional, yang kemudian nanti ketika kita tinggalkan mereka bisa beroperasi sendiri seperti itu. Barakallahu fikum. Oke, insya Allah di semuanya bisa. Ustadz, bagaimana cara mengobati sakit paru-paru yang udah bertahun-tahun gak sembuh-sembuh? Sudah banyak minum obat kimia. Jangan minum obat kimia, ya. Untuk korik, jangan minum obat kimia, minum obat herbal. Obat paru-paru, sakit paru-paru itu bisa disembuhkan dengan habatus sauda, bisa dengan madu, ya, madu. Nah, ini madu habatus sauda. Nah, bisa konsumsi ini insya Allah. Kalau rutin akan hilang. Ya. Nah, reaksi herbal ini ada kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Tapi yang jelas ini insya Allah akan mengobati penyakit Anda. Jadi jangan minum obat kimia saja. Tapi minumlah obat-obatan herbal yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Atau Anda bisa mengkonsumsi kalau di sana bisa lebih mudah mencari sirih ya. Sirih itu dicampur dengan gula merah.
gula aren atau gula merah dari kelapa, kan ada juga. Jadi daun sirih itu kita makan bersamaan dengan gula. Itu rasanya enak, pedes-pedes, ya. Kemudian dia akan mengobati penyakit yang ada di paru-paru, insya Allah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian jangan lupa madu. Madu juga sangat luar biasa untuk mengobati penyakit tersebut. Assalamualaikum Ustaz, saya Wahid dari Kelantan. Macam mana cara memagar rumah? Cara memagar rumah secara syar'i nanti bisa tengok di YouTube saya. Yaitu yang pertama dengan adzan. Di rumah kita adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena adzan itu akan mengusir syaitan. Yang kedua adalah dengan membacakan surah Al-Baqarah. Ayat kursi adalah salah satu surah Al-Baqarah. Maka bacakanlah di rumah agar gangguan jin yang ada di rumah hilang. Yang ketiga adalah dengan membacakan ayat-ayat ruqyah dasar di air, kemudian dipercikkan ke seluruh ruangan rumah. Ya, ayatnya apa saja? Baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian dibacakan di air, dihembuskan, ya masing-masing 3 kali. Kemudian percikan ke seluruh ruangan. Ruangan tamu, kemudian kamar, kemudian toilet termasuk, dan teras, dan tempat-tempat yang, ya seluruh ruangan rumah. Jangan ada yang tersisa. Dipercikan dengan air yang sudah diruqyah. Maka insya Allah itu menjadi pagar rumah dan itu menjadi pembersih gangguan-gangguan jin yang ada di rumah. Ya, silakan yang baru bergabung tulis pertanyaannya, nama, dari mana, pertanyaan, insya Allah akan kita jawab dalam live ini. Mudah-mudahan bisa menjawab problematika atau pertanyaan-pertanyaan yang Anda ya perlu pertanyakan. Kemudian dalam masalah rumah jangan Anda undang. Bagaimana mengundang jin? Kalau Anda melakukan maksiat di rumah, maka sama saja Anda mengundang jin. Kalau Anda melakukan perbuatan yang musyrik di rumah, maka itu sama saja Anda mengundang datangnya jin. Perbuatan musyrik itu apa? Datang ke dukun, kemudian mengamalkan amalan-amalan mantra perdukunan, kemudian Anda masih punya zimat-zimat, rajah, wafak, itu sama saja Anda mengundang jin. Ya, maka itu bertobat dulu dari itu semua. Kemudian Anda yang dulu pernah mengisi ilmu-ilmu tenaga dalam, itu juga mengundang jin, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih utama dulu pertama. Kemudian Ustadz, bagaimana caranya ngobatin sariawan yang menahun dan hilang selang hari timbul lagi. Jadi sariawan yang suka timbul-timbul. Sariawan itu bisa diobati dengan madu. Ya, madu, kumur-kumur sama madu, atau diteteskan di sariawan. Begitu juga Anda yang terkena gangguan jerawat, misalkan jerawat. Kalau ada jerawat dalam tubuhnya, itu bisa dimaskerin dengan madu. Masya Allah. Ya, madu ini luar biasa untuk menghilangkan jerawat. Jadi, ya, yang muslimat-muslimat, yang wanita, akhwat-akhwat, yang Anda yang banyak jerawat itu, sudah nggak perlu cari obat-obat kimia. Ini saja, madu. Madunya diapain? Sudah madu saja, madu asli itu dioleskan di tempat luka jerawat itu, maka insya Allah jerawatnya akan hilang. Ya, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan ini dijamin, recommended. Ya, istilahnya apa namanya? Garanti. Kalau nggak hilang, nah nanti bilang sama saya, insya Allah. Barakallahu fikum. Ya, itu jerawat. Ya, seperti itu. Begitu juga luka. Luka-luka itu bisa diobati dengan madu. Saya masih ingat di kampung saya dulu ada seorang yang dia kena gula darah, sehingga kemudian ada luka di paha dia. Kemudian luka itu nggak sembuh-sembuh, akhirnya membusuk sampai kemudian betis dan pahanya lengket karena apa namanya, dagingnya itu membusuk kan gitu. Maka kemudian berbagai cara pengobatan dia lakukan, nggak sembuh-sembuh, termasuk ke dokter juga nggak sembuh. Akhirnya dia sudah putus asa, tinggal di rumah, nggak berobat lagi. Dan kemudian disarankanlah madu dicampur dengan sirih. Jadi sirih itu, daun sirih itu dipanaskan. Setelah dipanaskan, diletak madu. Taruh madu, kemudian ditempelkan di luka-lukanya itu, kemudian dibalut. Masya Allah, sampai sekarang orangnya masih hidup dan luka itu sembuh total. Jadi Anda yang terkena gangren,
gangren, yang busuk itu, bisa diobati dengan madu. Ya, madu bisa langsung dioles atau bisa dengan media sirih ya, daun sirih itu dibakar, dipanggang dulu supaya hangat, kemudian dioleskan dengan madu, kemudian tempel di situ. Insya Allah penyakit akan hilang. Ya, penyakit lukanya insya Allah akan hilang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian salam Ustaz, ain boleh sembuh dengan ruqyah? Apa tanda sakit ain? Apakah penyakit ain itu bisa sembuh dengan ruqyah? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ummu Salamah, ya, ruqyah dia. Ya, ada keponakan Ummu Salamah yang terkena ain. Maka kemudian Rasulullah mengatakan ruqyah dia karena dia terkena ain. Jadi ain itu bisa sembuh dengan ruqyah, dengan bacaan ayat-ayat ruqyah, dengan mandi air ruqyah, dengan doa, insya Allah akan sembuh biidznillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ciri-ciri ain? Ain ini adalah pandangan mata seseorang atas dasar kedengkian. Sehingga ketika seseorang itu melihat kita, wajah kita cantik, kemudian akhirnya tumbuh jerawat, akhirnya kemudian kita menjadi sakit, akhirnya kemudian kita menjadi susah. Dia lihat harta kita, kemudian dia iri dengki, maka kemudian harta kita menjadi hancur, seperti itu ya. Kita punya mobil baru, kemudian ada orang melihat mobil kita dengan kedengkian, akhirnya kita menjadi tabrakan, mobil yang menjadi rusak. Itu adalah ain, seperti itu. Barakallahu fikum. Maka kemudian lakukanlah ruqyah, maka insya Allah penyakit ain akan hilang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Fani Sowetanto, Afwan Ustadz, bagaimana cara menangani kecemasan yang berlebihan? Apalagi menghadapi keadaan seperti sekarang ini. Kecemasan berlebihan ini karena kekuatan imannya perlu dikuatkan lagi, supaya dia meyakini bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah atas dasar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah tentukan semuanya. Maka bersabar, ya. Kemudian tingkatkan iman, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perdalam ilmu din, karena iman, keyakinan itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita memiliki agama yang bagus, ya, ilmu yang banyak, seperti itu. Barakallahu fikum. Oke, pertanyaan terakhir kita akan jawab. Setelah itu kita akan adakan terapi ruqyah syariah. Silakan antum siapkan plastik ya. Ya, siapkan plastik karena beberapa orang kemarin mengeluh muntah ya ketika saya bacakan ayat-ayat ruqyah. Dari Nur Haryanti Hawasi, bagaimana jika suami diajak ruqyah selalu menolak Ustadz? Apa bisa madu untuk bisa membantu agar mudah diajak ruqyah? Soalnya penyakitnya sudah parah. Ya, kalau tidak mau diruqyah dengan Ustadz, mungkin sebagian kalangan ada orang-orang yang malu untuk diruqyah. Maka untuk orang-orang yang malu diruqyah ini, ya sudah, tidak perlu diruqyah. Anda buat ruqyah sendiri. Bimbingannya sudah banyak. Ya, inti daripada ruqyah sendiri itu pertama mendengarkan ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah ini bisa diambil di YouTube. Bisa diambil YouTube saya, bisa diambil YouTube siapapun terserah. Yang kedua adalah membacakan ayat-ayat ruqyah. Yang ketiga adalah meminum air yang sudah diruqyah. Nah, persiapan bagi ibu siapa ini? Nur Hayanti, siapkan air ini di depan. Karena nanti kita insya Allah akan terapi ruqyah, kemudian akan meruqyah air. Nah, air itu diminumkan kepada suami. Yang mudah-mudahan ikhtiar ini menjadi kesembuhan untuk dia. Kemudian yang berikutnya, keempat adalah herbal. Saya rekomendasikan untuk herbal-herbal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, seperti madu, habatus sauda, minyak zaitun, kurma. Kemudian bisa dengan wewangi-wewangian yang dicintai oleh Rasulullah seperti kasturi. Ya, maka ini insya Allah akan berpengaruh daripada kesembuhan. Ya, lakukan sendiri, nggak perlu datang kepada ustadz. Apalagi kalau dia menjaga aib, ya, takut dilihat orang, sudah, nggak apa-apa, buat sendiri insya Allah boleh, ya. Ataupun bisa juga dengan live online, bisa telepon saya, nanti saya ruqyah dari jarak jauh. Ini juga nanti insya Allah akan memberikan dampak kesembuhan kepada kita. Jangan pernah berputus asa dalam ikhtiar, ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Oke, sudah bergabung 73 orang. Kita akan mulai terapi ruqyahnya. Silakan dipersiapkan
disiapkan plastiknya ya. Insya Allah kita akan mulai terapi ruqyah syariah. Jangan lupa di-share supaya program ini didengar banyak orang ya. Barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian sebentar lagi kita bulan Ramadan, maka kita akan jadikan bulan Ramadan ini bulan terapi ya. Setiap pagi insya Allah saya akan live pada bulan Ramadan. Anda bisa mengikuti program-program live saya, bisa mendukung dengan like, komen, dan share. Kemudian bisa juga mendukung dengan fasilitas. Ya, kalau mau ambil sedekah zariahnya supaya mendapatkan pahala, maka ya berikan fasilitas live kita ya, seperti kabel-kabel supaya menyambung semuanya dari arah mana-mana ya, pakai kamera. Nanti itu insya Allah peluang juga bagi kita yang mau mengamankan harta kita pada investasi yang tidak ada ruginya, yaitu akhirat. Oke, kita akan mulai. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah ikut bergabung, silahkan siapkan plastik. Saya akan bacakan ayat-ayat ruqyah, Anda dengarkan, kemudian nanti tangan kanannya ditepuk-tepukkan di perut, kemudian dibuangkan dari mulut sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semuanya bertahun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kalau Anda sudah merasakan sakit di kepala, sakit di dada, sakit di belakang, atau panas seluruh anggota badan, terasa sendawa, terasa mual, maka itu adalah salah satu ciri reaksi gangguan jin. Maka dibatukkan supaya termuntah. Itu supaya terpancing dia muntah. Kenapa? Karena detoksifikasi racun dari tubuh kita adalah prosesnya melalui muntah. Silakan dimuntahkan. Oke, sambil mendengarkan ayat-ayat yang saya bacakan, bisa disapu-sapukan di dada, kemudian keluarkan dari mulutnya seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dibatukkan seperti itu. Sekarang coba semuanya ditepuk-tepuk di perutnya. Terus tepuk lagi, terus tarik ke dada, ke leher, kemudian dikeluarkan dari mulut. Bismillahi Allahu Akbar. Oke, lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Terus Bismillahi Allahu Akbar. Dibatukkan. Oke, dimuntahkan. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dibatukkan lagi. Terus oke, saya akan bacakan ayat-ayat pemutus sihir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته walau karihal mujrimun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tepuk-tepuk lagi, kemudian naik ke leher, muntahkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terus batukkan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Kembali ditepuk-tepuk di perutnya, di dadanya, kemudian dikeluarkan dari mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu 'alaykuma syuwadun min narin hasun fala tantashiran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dibatukkan ibu-ibu. Terus keluarkan. Oke, keluarkan terus batuk lagi. Oke, saya akan bacakan ayat terakhir Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, semuanya buka matanya. Sudah dibatukkan dulu. Terus. Oke, buka matanya. Semua tangannya dekatkan ke mulut seperti ini. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hembus 3 kali. Oke, sapukan di kepala, sapukan di wajah, sapukan di tangan, sapukan di kaki, terus sapukan di badan. Kemudian ambil air yang sudah disiapkan, dihembuskan di air 3 kali. Oke, air ini dikonsumsi setiap hari. Kalau sudah habis setengah ditambah, habis setengah ditambah. Besok kan kita live setiap pagi ya, jam 6. Besok bawa lagi, kemudian letak lagi, insya Allah akan kita ruqyah setiap hari, insya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian bagi antum yang sudah mengikuti, kan ini sudah 3 kali ya, maka coba dibuat, antum tulis testimoni apa yang antum rasakan selama mengikuti program ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk sahabat-sahabat kita yang lain seperti itu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan program ini bermanfaat. Silahkan komen ya, komen apa yang Anda rasakan selama ini, selama kita melakukan program ini. Kemudian dukungannya, terutama dukungan dan motivasinya. Apakah program ini bermanfaat antum rasakan di rumah atau tidak? Ya, silakan silahkan ditulis komentar di komentar, masya Allah, supaya saling memotivasi ya, apa yang dirasakannya, apa nambah baikannya, kemudian dan sebagainya, nanti ditulis di komentar supaya teman-teman yang lain ikut membaca. Kemudian jangan lupa like, share, ya, komen, supaya program dakwah ini bisa menyebar ke banyak orang dan bisa mendapatkan manfaat ya daripada program-program ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.